Perkenalkan, nama saya Fajar Ar-Rahman dengan NIM 0510689095 dari Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan struktur dan implementasi kode dari aplikasi Cryptolist yang sudah saya buat menggunakan framework Ionic dan Vue.js 3. Oke, di bagian pertama itu ada import. Saya melakukan import terhadap seluruh dependensi yang diperlukan dari package Ionic Vue. Saya mengimport komponen-komponen UI seperti IonPack sebagai kontainer utama aplikasi, lalu IonCard untuk menampilkan data cryptocurrency dalam bentuk kartu, lalu IonSpinner untuk indikator loading, dan IonVap untuk tombol floating refresh. Selanjutnya saya juga mengimpor icon refresh di sini dari Ionic Icon, dua utilities Vue Composition API yaitu Ref dan onMounted, serta library Axios untuk melakukan HTTP request ke API eksternal. Selanjutnya di bagian sini dalam setup function, ini merupakan inti dari Vue 3 Composition API. Saya mendefinisikan 3 reactive variables menggunakan fungsi ref. Variabel pertama adalah cryptocurrency berupa array kosong yang akan menampung data dari API. Lalu variabel kedua adalah loading dengan tipe boolean yang melacak status proses fetching data. Yang selanjutnya variabel ketiga adalah error untuk menyimpan pesan kesalahan apabila terjadi kegagalan dalam API call. Lalu penggunaan ref sangat penting karena menjadikan data bersifat reaktif, artinya setiap perubahan nilai akan secara otomatis memperbarui user interface tanpa memerlukan trigger render manual. Ini merupakan konsep fundamental dari Vue Reactivity System. Selanjutnya implementasi fetch. Di sini fungsi fetch crypto data sebagai asynchronous function yang bertanggung jawab untuk mengambil data cryptocurrency dari API. Alur eksekusinya itu sebagai berikut. Yang pertama, mengatur loading untuk true di sini dan menghapus error sebelumnya. Kedua, melakukan HTTP GET request ke endpoint CoinLore menggunakan Axios bagian ini. Ketiga, jika berhasil, data disimpan ke dalam cryptocurrency.value. Oke. Keempat, jika terjadi error, pesan kesalahan yang informatif ditampilkan kepada pengguna dan error detail dicatat ke konsol untuk keperluan debugging. Di bagian ini akan keluar di pengguna dan yang ini akan keluar di konsolnya. Lalu yang kelima, ada finally block. Loading diatur kembali menjadi false terlepas dari hasil eksekusi. Lalu ada pattern try catch. Ini try catch-nya. Ini merupakan best practice biasanya dalam penanganan asynchronous operation untuk memastikan bahwa setiap state aplikasi, loading, sukses, dan error ditangani dengan tepat. Lalu ada fungsi untuk format harga. Saya juga membuat helper function ini yang berfungsi untuk mengkonversi nilai harga cryptocurrency dari format mentah menjadi format yang lebih mudah dibaca. Fungsi ini menggunakan metode toLocalString dengan lokal NAS dan atau dolar ya, NAS ya Inggris. Dolar dan konfigurasi 2 digit desimal sebagai contoh nilai
50.000 akan diformat menjadi 50,000.000. Oke. Lalu di bagian bawah ada unmounted. Saya memanfaatkan lifecycle hook unmounted dari view yang akan dieksekusi ketika komponen pertama kali dirender ke DOM. Di dalam hook ini saya memanggil fungsi fetch crypto data di sini, sehingga data cryptocurrency secara otomatis dimuat saat aplikasi dibuka tanpa memerlukan interaksi manual dari pengguna. Oke, selanjutnya di bagian sini ada expose data ke template. Pada saya melakukan return terhadap objek yang berisi seluruh variables dan function yang perlu diakses oleh template. Hal ini sangat penting karena tanpa di-return, template tidak akan dapat mengakses data dan fungsi yang telah didefinisikan. Semua properti yang digunakan dalam bagian HTML harus diekspos melalui return statement ini. Oke, selanjutnya template atau template state loading. Di bagian atas, VIF loading. Pada implementasi template ini, aplikasi ini memiliki 3 state yang berbeda, yaitu state pertama adalah loading state, menggunakan direktif VIF, view VIF. Elemen div ini hanya akan ditampilkan ketika variabel loading bernilai true. Konten terdiri dari Ian Spinner dengan animasi crescent. Nah, ini animasinya crescent. Dan text loading data untuk memberikan feedback visual kepada pengguna yang lebih baik. Lalu pemilihan VIF dibandingkan VShow didasarkan pada efisiensi karena VIF benar-benar menghapus elemen dari DOM ketika kondisi false. Lebih optimal untuk kondisional rendering yang tidak sering berubah. Oke, selanjutnya di sini ada state error yang ditampilkan ketika terdapat error dan tidak sedang dalam proses loading. Ion card dengan atribut color danger atau warna merah biasanya akan otomatis dari Ionic Framework. Content card-nya menampilkan pesan error yang telah didefinisikan sebelumnya dalam catch block, memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang masalah yang terjadi. Oke, yang terakhir ada data cryptocurrency itu sendiri. Di sini hanya muncul ketika loading bernilai false dan array cryptocurrency memiliki data. Saya menggunakan direktif v4 bagian sini untuk melakukan iterasi terhadap setiap item cryptocurrency dan membuat cut terpisah. Ketika key sangat maksudnya atribut key sangat penting untuk view tracking system, harus bernilai unik dan harus bernilai unik untuk setiap item. Dalam step card, saya menampilkan 4 informasi utama, yaitu nama ranking cryptocurrency dengan badge warna biru bagian sini. Lalu simbol stiker seperti BTC atau ETH dengan badge abu-abu. Lalu ada nama lengkap cryptocurrency sebagai heading dan harga dalam USD yang telah diformat menggunakan fungsi format price yang sudah didefinisikan tadi. Interpolation dilakukan menggunakan double curly brace untuk menampilkan data dinamis dari API. Nah, yang terakhir di sini ada saya menambahkan floating action button pada pojok kanan bawah layar menggunakan Ion Fab dengan posisi fixed agar tetap terlihat saat scrolling. Button ini menggunakan direktif add click yang merupakan shorthand dari v on click untuk trigger fungsi fetch crypto data. Ketika diklik memungkinkan pengguna melakukan refresh data secara manual. Bending ini bending disable memastikan button tidak dapat diklik ketika loading sedang true, mencegah multiple simultaneous request atau ya multiple request yang dapat membebani sistem.
Oke, selanjutnya mari kita coba jalankan dengan cara Ionic Server. Kita enter. Saya enter. Oh, maaf. Sebelumnya saya harus masuk ke dalam foldernya terlebih dahulu, lalu Ionic Serve. Nah, oke, untuk tampilan programnya akan seperti ini atau tampilan aplikasinya. Di bagian atas ada crypto list, lalu di sini ada list koin kriptonya. Di sini ada ranknya, rank 1, 2, 3, 4. Di sini ada simbol BTC. Ini nama kripto koinnya, Bitcoin, lalu value-nya dalam USD yang sudah diubah seperti yang ada di quote tadi. Lalu di sini ada FIB button atau floating action button untuk merefresh. Mari saya coba. Nah, dia akan merefresh. Oke. Jadi untuk kesimpulannya di sini saya sudah berhasil membuat program untuk mengkonsum API dari CoinLore agar bisa digunakan ke dalam aplikasi yang saya buat sendiri. Oke, terima kasih.